Kemunculan Ustazah di film ini pun sebenarnya kurang pas karena kehadirannya beberapa kali dimentahkan oleh dialog-dialog kasar dan banyak kata-kata anjing-anjingannya. Bu Ustazah juga di film ini terasa minimalis, nggak banyak ayat yang keluar dari bibirnya. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Ketindihan adalah film horor yang disutradarai Dian Sunu Prastowo. Film ini dibintangi Heiko van der Vecken, Kevin Ardilova, Ali Fikri, Wulan Guritno, Doni Damara, Zeze Sahab, Agnes Naomi, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Tania yang diperankan Heiko van der Vecken, atlet tenis yang hidup dalam keluarga berantakan. Tekanan ambisi sang ayah yaitu Benny yang diperankan Doni Damara dan hubungan toksik dengan sang pacar Coki yang diperankan Kevin Ardilova. Saat kumpul-kumpul bersama sahabat, Tania dan teman-teman memanggil Buno, jin yang mengincar manusia dalam tidur. Dan sejak saat itu ketindihan dan teror mengerikan mulai menghantui Tania serta menjadikan nyawa orang-orang terdekat sebagai taruhan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Rasanya jadi pengen ngamuk sih saat mulai nonton film ini. Adegan awal benar-benar dibikin gelap pencahayaannya. Saya nggak tahu maksudnya apa dan gimana. Yang jelas gelapnya di opening scene ini tuh benar-benar nggak bisa ditolerir. Saya lebih baik merem dan dengerin mereka sedang ngapain, ngomongin soal ketindihan, soal sleep paralysis. Walaupun obrolannya cuma lapis luar aja, bukan obrolan yang saintifik, tapi obrolan yang sok-sok keren gitu. Padahal aslinya ya cuma penasaran nanya, kamu pernah rep-repan gak sih gitu. Terus kemudian biar lebih terkesan riset, bawa-bawa entitas jin bernama Buno dari daerah Aceh. Padahal rep-repan atau ketindihan sendiri ya kayaknya nggak perlu bawa-bawa mitos Aceh sih. Kalau lagi hoki pasti bakalan rep-repan, bukan yang malah nantangin ngundang untuk diewong sama jin di alam mimpinya. Kirain kalau sudah ketindihan akibat kehadiran sosok Buno, si korban ini bakal kesurupan dan langsung nari saman atau hal-hal yang menjadi kekhasan Aceh. Ya minimal ngeracau bahasa Aceh atau apa gitu. Kenyataannya nggak ada, bahkan sampai film berakhir pun nggak ada penyelesaian yang harus diselesaikan dengan cara Aceh. Konun jinayat gitu, semisal contoh aja kan udah susah payah bawa-bawa mitos Aceh tapi penyelesaian akhir cuman segitu doang. Tapi yang jadi sangat epik di film ini tentu aja efek dari pemanggilan jin Buno ini yang agak-agak sampai bisa semematikan itu efeknya ya. Kalau memang efek Buno Syndrome memang sedahsyat itu, harusnya bukan menjadi barang mainan. Kita sebagai penonton bisa dikasih paham dulu nih, singkat saja nggak perlu banyak-banyak. Apa sih jin Buno ini? Asalnya gimana, kok bisa ada dalam mimpi, terus gimana dia bereaksi, gimana berinteraksi, kalau sudah disamperin Buno ini apa yang mesti dilakukan, dan lain sebagainya. Maka film akan lebih enak nih buat diikuti. Saya yakin sutradara juga bodo amat sih kalau si Buno ini dianggap niru-niru Freddy Krueger. Tapi mbok ya jangan setengah-setengah, kalau memang dibikin fantasi, ya fantasi sekalian. Bikinlah si jin Buno ini lebih realistis sehingga bisa jadi tokoh ikonik. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa unsur kearifan lokal kalau nggak bisa mendeliver itu semua dengan baik dan benar. Benar cara film horor tentunya ya. Makanya nggak heran kalau banyak penonton yang menggoblok-goblokkan film ini karena banyak sekali kesalahan fatal. Akan terasa sangat berbeda kalau kita ngomongin ketindihan atau rep-repan dengan sleep paralysis. Sleep paralysis pasti orang akan mengait-ngaitkan dengan ragam medis yang memiliki keterkaitan dengan itu. Ahli kesehatan mengatakan sleep paralysis memiliki hubungan dengan penyakit yang berkaitan dengan permasalahan soal tidur yang nanti akan ada kaitannya dengan non-rapid eye movement atau NREM dan rapid eye movement atau REM. Intinya, nggak bisa itu ditempelkan sama hal-hal yang berbau klinik. Berbeda dengan ketindihan atau rep-repan, orang pasti mengait-ngaitkannya dengan permasalahan goib. Misal nih, jadi kayak ada tuh obrolan kayak, lu sih sebelum tidur nggak baca doa, makanya kalau mau tidurnya nggak disamperin genderuwo lu doa dulu kayak gitu. Atau kalau seseorang mengatakan dia baru saja ketindihan, pasti selalu dihubung-hubungkan dengan habis ditindih sama makhluk tak kasat mata. Film horor yang bagus banget cara penggambaran ketindihan tuh film Exhuma. Ada salah satu adegan ketindihan yang cukup creepy dan bikin merinding. Andai film ini ngebahas soal sleep paralysis, perlu konsep yang bisa dipaparkan lebih jelas lagi. Sayang banget
Bahas sleep paralysis tapi yang diekspos malah jin-jinan kayak gitu. Maunya terlihat dan terkesan punya kelas, malah film ini jadinya alay nggak jelas. Apa ya? Film ini tuh terlalu banyak memasukkan berbagai unsur elemen plot yang gak sempet diolah sehingga menjadi cerita bleber kemana-mana. Tentang pacaran toksik lah, trauma perselingkuhan, ibu yang menolak tua, anak broken home, bapak yang posesif terhadap anaknya, dan tentu saja isu ketindihan atau rep-repan. Mohon maaf nih kalau isu sleep paralysis terlalu ketinggian. Dan semuanya nggak masuk, apalagi pacaran toksik yang bikin kesel. Harusnya ada trigger warning di awal film sebelum film ini mulai. Entah kenapa di film ini kasus pacaran toksik eksekusinya terasa menjijikkan. Kevin Ardilova memang pas memerankan cowok toksik di film Laura tahun lalu ya. Namun ketika diterapkan di film ini, Kevin yang memerankan sosok Choki malah kelihatan aneh. Seakan ada upaya untuk menormalisasikan pacaran toksik. Perhatian yang berlebihan, kecemburuan yang berlebihan. Belum lagi persoal Wulan Guritno yang menjadi Samantha, ibu dari 2 anak yang trauma karena merasa diselingkuhi saat hamil anak kedua. Dia merasa alasan diselingkuhi karena nggak cantik, sehingga sepanjang film, si Samantha ini selalu menunjukkan motivasi harus terlihat cantik dan muda. Dan dia memilih oplas sebagai jalan singkat untuk mendapatkan validasi kalau dirinya masih muda dan ayu. Hingga nggak sadar anak keduanya menjadi korban dari itu semua. Dan anak kedua itu adalah Ali Fikri yang kebagian peran menjadi Timo. Bocah broken home, malas dengan kelakuan emaknya karena dari ulah emaknya yang terlalu show off, dia ngerasa kena imbas dan mendapat malu atas kelakuan emaknya itu. Sementara sang dad alias coach, kalau di lapangan tenis ya, diperankan oleh Doni Damara. Entah saya sudah nggak bisa berkata-kata atas dasar apa Doni Damara bergabung di proyek misteriusnya Dian Sunu Prastowo ini. Film ketindihan ini dari judul sama isi film melenceng dan beladur kemana-mana. Filmnya kayak mengajak diskusi, tapi penonton gak dikasih materi. Emang sesedih itu sih. Secara teknis, saya cukup tertarik dengan tim art yang udah meng-create rumah Choki. Cukup unik dan kayaknya enak buat hidup sendiri. Ada banyak ornamen yang pas dan menguatkan karakter pemainnya. Kamar Tania juga asik dan menarik. Fakta lain yang saya temukan di film ini tentu saja kemunculan Bu Ustazah yang diperankan Zeze Shahab. Entah apa-apa ya, bisa-bisanya ada karakter religi yang nyelonong di saat film harusnya diselesaikan secara adat atau secara jantan. Tiba-tiba Bu Ustazah mendekat dan melekat, kemudian merapat di saat seisi keluarga rusak berat. Asik. Dia datang sebagai sang penyelamat, tapi tidak dengan cara Ustadz Kodrat. Gak perlu bak big book bela diri semacam silat, cukup singkat, padat, dan berisi. Baca ayat kursi, tamat. Bukannya anti religi ya, tapi kemunculan Ustazah di film ini pun sebenarnya kurang pas karena kehadirannya beberapa kali dimentahkan oleh dialog-dialog kasar dan banyak kata-kata anjing-anjingannya. Bu Ustazah juga di film ini terasa minimalis, gak banyak ayat yang keluar dari bibirnya. Selain guru ngaji, rupanya Bu Ustazah ini punya indera keenam. Ya baiklah ya kalau gitu. Semoga dia juga nggak lupa kalau kudu ngajarin doa sebelum tidur. Karena ya paling tidak Bu Ustazah udah ngajarin untuk hafalan dengan bacaan ayat kursi. Karena mungkin suatu saat nanti akan berguna. Dan memang berguna sih. Bagaimana nggak berguna? Setelah memakan banyak korban jiwa, ternyata formula pengobatannya cuman sesederhana itu untuk mengcounter jin buno ini. Yaitu membaca hafalan saat belajar ngaji. Jujur li ya, meski agak berat mengatakannya, film ini sebenarnya memiliki sinematografi yang mumpuni. Selain scene-scene awal ya, ini pengecualian. Kualitas akting yang gak jelek, kemudian pewarnaan gambar yang cakep termasuk desain produksinya. Yang bikin film ini busuk ya naskahnya yang compang-camping itu. Banyak kekosongan-kekosongan adegan yang membuat film ini menjadi janggal. Kematian tanpa kedukaan itu aneh. Itu aneh. Dan di film ini seakan menganggap kematian adalah hal yang biasa dan itu serem sih. Film yang susah payah dibangun untuk menciptakan tensi horor mendadak dihancurkan sendiri di babak terakhir. Kayak kekonyolan apa lagi? Bener-bener susah untuk dinikmati. Haiko seharusnya mendapatkan peran yang pas buat proyek kedepannya. Bukan malah kejebak berperan sebagai Tania yang hyper dan agak-agak BDSM. Akting dia cukup menarik perhatian saya. Saya yakin dia akan bisa menjadi wow bila jatuh ke tangan sutradara yang lebih tepat dengan cerita yang tepat juga tentunya. Pas banget dia memerankan sosok atlet tenis, sangat profesional. Cocok sih dia jadi tandeman Agnes Naomi. Saya jadi nggak habis pikir sih, ini apa motivasinya film ini dibikin? Passion kah? Duit, cuan, obsesi kayak Anggi Umbara? Balas dendam? Atau apa? Gaya-gayaan? Kalau kamu kurang kerjaan, coba deh cari kekurangan film ini. Nggak kau cari pun pasti akan ketemu.
Gitulah. Dan pada akhirnya, saya cuma bisa bilang di antara segala kekacauan sinematik yang terjadi di film ini, paling tidak kamu bisa ngambil beberapa hikmahnya. Sebelum tidur, baca doa, jangan malah baca mantra pemanggil jin. Apalagi ini jin yang dipanggil jin mesum. Alemong kan? Demikianlah video reaksi dari film Ketindihan yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.